luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, Anda Maria memimpin dalam doa. Sudah siap semuanya belajar? Sudah. Ya, coba perhatikan kiri kananmu, apakah ada sampah di bawah atau di laci? Tidak ada. Kemudian lihat dulu temannya, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kalau melihat dari kesiapan kalian, nampaknya ini sudah siap semua belajar. Ya, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Nah, topik ataupun materi kita hari ini adalah berbicara tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Sama-sama kita katakan. Meneladani Yesus dalam mengampuni. Iya, meneladani Yesus dalam mengampuni ya. Nah, minggu lalu kita berbicara tentang gereja ya. Salah satu pengertian gereja adalah orang-orang yang Dipanggil keluar dari kegelapan. iya, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Nah, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ini harus mampu ya mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, coba kalian perhatikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Bersama-sama kita sebutkan. Yang pertama, yang kedua, Serta diri mampu menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. lanjut. Serta diri mampu menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang dosa, Yohanes katakan dari makanan siswa dan makan bersama. Iya. 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini dalam pertemuan yang pertama ini. Ya. Kemudian berikutnya model pembelajaran kita hari ini adalah ya, dengan menggunakan metode. Nah, mungkin metode ini baru pertama sekali kalian dengar, ya. Tapi sebenarnya ini sudah sering kita lakukan, yaitu metode bermain peran, ya. Jadi dari bermain peran ini nanti kita akan semakin paham, semakin mengerti makna dari mengampuni. Di antara anak-anak ibu, siapa yang pernah menyakiti hati temannya? Ayo jujur. Tidak. Nah, kira-kira bagaimana perasaan temanmu ketika kamu menyakiti hatinya? Sakit hati, sedih, marah, dan banyak lagi. Nah, pertanyaannya Ibu Balika, apakah pernah kamu disakiti? Pernah? Kira-kira bagaimana perasaanmu ketika kamu disakiti? Sedih, sakit hati juga, marah, ya. Tapi ketika kita menyakiti hati orang, kita akan merasa bersalah. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana teladan Yesus di dalam mengampuni, ya. Kita akan membagikan soal ya, Naya, sebelum kita mulai. Dan kamu kerjakan soal ini terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan satu orang, silakan. Ya, Ibu akan nilai soal pretest kalian ini nanti ini sebagai acuan kita untuk membentuk kelompok, ya. Ibu akan menyajikan sebuah video. Silakan kalian simak video berikut. Kemudian nanti dari video ini kira-kira apa yang dapat kita
Ambil ya, kita ambil maknanya berbicara tentang pengampunan. Kasihmu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku selama darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Semua sudah menonton videonya? Tahu. Ya, kira-kira Ibu mau tanya apa yang kalian dapatkan dari video ini? Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan namanya? Kasih tepuk tangan. Orang lagi? Ya. Penebusan dosa, tepuk tangan. Ya, dari video ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus mengampuni setiap orang yang berdosa, ya. Nah, apa artinya mengampuni? Niatnya mempas orang dengan tulus hati serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan. Mengampuni adalah satu perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan, di mana kita harus memaafkan seseorang tanpa mengingat kesalahannya lagi. Contohnya nih, si Wandri dipukul orang, mukanya sampai bonyok, ya, lebam-lebam, luka-luka semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah Wandri sulit memaafkan? Wandri? Tentu sulit kalau kita selalu mengingat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, tentu sulit kalau si Wandri terus mengingat. Nah, itu yang biasanya kita lakukan ketika orang lain menyakiti hati. Sesuai dengan metode belajar kita tadi, bermain peran, ya, langsung masuk ke dalam kelompoknya. Silakan. Baik, kita sudah dibagi ke dalam kedua kelompok. Perhatikan saudara, ada dua kelompok dengan aktivitas yang berbeda, ya. Kelompok satu nanti mereka akan menerangkan tentang satu peristiwa di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 8. Kalian buka dulu Yohanes 8. Ya. Yohanes 8 itu berbicara tentang seorang perempuan yang berdosa. Bagaimana nanti Yesus mengampuni perempuan tersebut, dan ini dipraktekkan oleh kelompok satu. Lalu yang menjadi tugas kelompok dua mendiskusikan nanti tentang penilaian apa yang dipraktekkan oleh kelompok satu, ya. Silakan kelompok satu, kalian berundi siapa yang menjadi Tuhan Yesusnya, siapa yang menjadi perempuan berdosa dan orang-orang Yahudi. Silakan kalian berundi. Sudah selesai? Sudah didiskusikan? Ya, silakan. Mari kita saksikan praktek bermain peran dari kelompok satu. Hei, Yesus, kami mencoba perempuan ini sedang melakukan dosa. Menurut Yahudi, perempuan ini harus mati dengan kayu batu. Siapa yang merasa tidak berdosa, yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu.
Mereka tidak akan melempari kalian batu karena aku tidak menghukum kau. Pergilah jangan untuk berdosa. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1 silakan duduk. Nah, kelompok 2 kalian akan mengerjakan LKPD. Silakan kalian nilai, ya. Kalian diskusikan pemahaman kalian tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya, silakan bekerja. Ya, selesai. Ya, lanjut. Silakan. Kelompok 1, kalian mendengar ya apa yang mereka bacakan. Salam. Halo. Nanti dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil. Saya ceritakan tentang kisah yang dimainkan oleh kelompok 1. Suatu hari ada perempuan yang berbuat dosa dan tidak sengaja dekat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun menghadap kepada Tuhan dan orang-orang Yahudi berkata, dalam hukum orang Yahudi, orang yang berbuat dosa harus dilakukan batu sampai mati. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ia yang boleh melemparkan batu pada perempuan itu. Tapi tidak satupun orang Yahudi yang mau melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuliskan perbedaan antara sikap Yesus dan orang Yahudi terhadap perempuan berdosa tersebut. Sikap Tuhan Yesus mengampuni, sikap orang Yahudi menghakimi, sikap perempuan berdosa menyesal. Demikian yang hasil presentasi dari kalian. Ya, tepuk tangan. Nah, dari aktivitas kita hari ini, kelompok 1 sudah memerankan kisah perempuan berdosa, kelompok 2 sudah menanggapi, ya. Apa yang menjadi inti dari pelajaran kita hari ini, ya. Silakan kita lihat ke ini ya, slide. Kolose 3 ayat 13, sama-sama kita baca. Sabarlah seorang akan yang lain dan akulah seorang akan yang lain. Sama seperti yang telah mengampuni kamu berbuat demikian. Yesus sudah mengampuni umatnya. Sekalipun orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus, ingin mencelakai Yesus, ingin membuat Yesus menjadi orang yang bersalah, ya, sampai pada akhirnya Yesus dihukum mati sampai tergantung di atas kayu salib. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengampuni orang-orang Yahudi, ya. Di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga dengan kita, anak-anak ibu sekalian, sabarlah seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang terhadap yang lain. Itu akan memberikan kepada kalian namanya post test, ya. Soal di akhir kegiatan kalian kerjakan, soal ini, post test ini tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian tentang pelajaran hari ini, yaitu meneladani Yesus dalam mengampuni. Anak-anak ibu, akhir dari kegiatan belajar kita hari ini, apa
merasakan? Bahagia Bu. Bahagia tepuk tangan untuk teman kita. Satu lagi. Terharu. Tepuk tangan untuk yang lain. Bahagia. Merasakan kekompakan. Tepuk tangan. Masih ada lagi yang lain? Senang. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, kepada kalian semua, Ibu sangat senang hari ini ya. Ternyata kalian mampu menerima pelajaran dengan baik, diskusi kelompoknya juga bagus. Apa yang kalian praktekkan hari ini juga bagus ya. Lagi dengan materi yang baru ya. Materi yang baru dengan judul disiplin di rumah dan di sekolah. Oke, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ibu minta kesediaan dari Herba untuk memimpin kita. Kamu berdiri, silakan. Ada Yesus sudah memberikan kami pada hari ini seperti dekat dengan Yesus sudah mengajar kami yang sedang pengalaman kita Yesus. Kami akan pulang dengan Yesus berkat hari ini berada dengan Yesus.